Pada sheet pertama setelah cover, terdapat chart of account. Pada tahap ini, saya menentukan terlebih dahulu daftar akun yang akan digunakan selama proses pencatatan transaksi. Setiap akun akan saya berikan nomor referensi agar nantinya lebih mudah saat membuat general journal, general ledger, sampai trial balance. Saya juga mengelompokkan akun berdasarkan jenisnya, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban. Dengan adanya chart of account, proses pencatatan menjadi lebih terstruktur dan meminimalkan kesalahan saat posting ke general ledger. Jadi, chart of account ini menjadi dasar dari seluruh siklus akuntansi. Karena sebelum mencatat transaksinya, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh akun yang diperlukan sudah tersedia dan juga memiliki kode akun masing-masing. Pada bagian ini, saya menyusun transaksi yang menggambarkan aktivitas operasional perusahaan Floris selama bulan Desember 2025. Transaksinya ini tidak hanya mencakup pembelian dan penjualan saja, tetapi juga investasi awal pemilik, pembelian aset tetap, pembayaran berbagai beban operasional, penerimaan pendapatan jasa investasi jangka pendek maupun juga jangka yang panjang, hingga penerimaan uang muka pelanggan. Tujuannya agar perusahaan ini memiliki aktivitas yang lengkap sehingga seluruh siklus akuntansi akan dapat diterapkan. Setelah seluruh transaksi tersedia, selanjutnya saya membuat general journal. Cara saya mengerjakannya adalah dengan membaca satu persatu terlebih dahulu transaksinya, kemudian menganalisis akun apa saja nih yang terpengaruh. Setelah itu, saya baru menentukan apakah akun tersebut itu bertambah atau berkurang, sehingga saya bisa menentukan posisi debit dan juga kreditnya. Sebagai contoh, ketika perusahaan membeli persediaan bunga secara kredit, saya mendebit akun merchandise inventory karena persediaan ini bertambah, kemudian mengkredit akun payable karena perusahaan memiliki kewajiban kepada supplier. Sedangkan saat perusahaan melakukan penjualan, saya tidak hanya mencatat pendapatannya saja, karena perusahaan menggunakan metode perpetual, saya juga langsung mencatat cost of goods sold-nya dan mengurangi akun merchandise inventory. Dengan begitu, saldo persediaan selalu menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Setelah seluruh transaksi dicatat pada general journal, langkah selanjutnya adalah kita mempostingnya ke general ledger. Cara mengerjakannya adalah dengan mengelompokkan transaksi berdasarkan nama akun yang ada di general journal itu kita pindahkan ke general ledger. Jadi setiap akun memiliki buku besarnya masing-masing. Misalnya pada akun cash, merchandise inventory, akun receivable, sales revenue, dan juga pada akun lainnya. Jadi cara mengurutkannya itu berdasarkan nomor akunnya pada yang ada di chart of account. Dari proses posting ini, saya dapat mengetahui saldo akhir setiap akun serta melihat perubahan saldo dari awal sampai akhir periode. Saya juga memastikan bahwa saldo pada general ledger ini sudah sesuai dengan transaksi yang ada di general journal. Setelah semua akun diposting ke general ledger, selanjutnya adalah saya menyusun trial balance-nya. Cara membuatnya adalah dengan mengambil saldo akhir dari setiap akun pada general ledger, kemudian mengelompokkannya ke dalam kolom debit atau kredit sesuai dengan saldo normal akun yang ada pada di saldo akhir general ledger tersebut. Setelah seluruh saldo dimasukkan, saya menjumlahkan total debit dan total kreditnya. Jika kedua sisi memiliki jumlah yang sama, berarti proses pencatatan dan posting yang saya lakukan ini sudah balance secara matematis. Selanjutnya adalah adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini saya buat pada tanggal 31 Desember tahun 2025 untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi perusahaan di akhir periode. Cara menyusunnya dimulai dengan mengidentifikasi akun-akun yang masih memerlukan penyesuaian. Misalnya, pada akun office supply, saya membandingkan jumlah perlengkapan yang dibeli dengan sisa perlengkapan hasil stok opening.
sehingga dapat diketahui berapa yang sudah menjadi beban. Kemudian untuk prepaid insurance, saya menghitung bagian asuransi yang sudah menjadi beban selama 1 bulan. Saya juga menghitung penyusutan aset tetap menggunakan metode straight line sehingga diperoleh beban penyusutannya setiap aset pada akhir periode itu. Selain itu, saya juga menyesuaikan unearned revenue-nya menjadi service revenue sesuai bagian pekerjaan yang sudah diselesaikan. Setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat, saldo setiap akun menjadi lebih akurat dan sudah siap digunakan untuk menyusun adjusting trial balance serta laporan keuangan. Selanjutnya adalah membuat adjusting trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Adjusting trial balance ini disusun setelah seluruh jurnal adjusting entries diposting ke dalam general ledger. Cara menyusunnya dengan mengambil saldo akhir dari setiap akun pada buku besar setelah penyesuaian. Kemudian mengelompokkannya ke kolom debit atau kredit sesuai saldo normal pada masing-masing akun. Setelah seluruh saldo dipindahkan, lalu menjumlahkannya, total debit dan total kreditnya untuk memastikan apakah keduanya ini tetap balance atau tidak. Adjusting trial balance ini menjadi dasar penyusunan worksheet dan juga laporan keuangan karena seluruh saldo akun sudah mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya pada akhir periode itu. Selanjutnya adalah worksheet. Pada worksheet ini terdapat beberapa kolom, yaitu trial balance, adjustment, adjusting trial balance, income statement, dan juga statement of financial position. Masing-masing kolom ini menunjukkan tahapan perubahan saldo akun, dari sebelum penyesuaian hingga menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Caranya adalah dimulai dengan memindahkan saldo dari adjusted trial balance ke worksheet. Setelah itu mengelompokkan akun sesuai jenis laporannya. Akun pendapatan, cost of goods sold, dan seluruh beban yang dimasukkan ke kolom income statement. Sedangkan akun aset, liabilitas, dan ekuitas itu caranya dengan memasukkan ke kolom statement of financial position. Terakhir, memastikan setiap kolom tetap balance sehingga worksheet dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya adalah income statement atau laporan laba rugi. Laporan ini saya susun berdasarkan adjusting trial balance, sehingga seluruh saldo akun yang digunakan sudah melalui proses penyesuaian terlebih dahulu. Cara saya menyusunnya dimulai dengan mengelompokkan akun pendapatan. Pertama, saya menghitung dulu net sales revenue, yaitu dengan mengambil sales revenue, kemudian dikurangi dengan sales return and allowance, serta sales diskonnya. Setelah itu, saya mengurangkan cost of goods sold sehingga diperoleh nilai gross profit-nya. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan seluruh beban operasional menjadi 2 bagian, yaitu selling expense dan juga administrative expense. Saya mengelompokkan beban berdasarkan fungsinya. Misalnya advertising expense, commission expense, dan delivery expense saya masukkan ke selling expense karena berkaitan langsung dengan aktivitas penjualan. Sedangkan kalau legal expense, utilities expense, administrative expense, dan office supply expense saya masukkan ke dalam administrative expense karena mereka berhubungan dengan kegiatan operasional dan administrasi perusahaan. Setelah seluruh beban operasional ini dijumlahkan, saya memperoleh income atau loss from operation. Kemudian, saya menambahkan other income and expense seperti rental revenue, service revenue, interest revenue, dividend revenue, serta gain on sale of investment. Kemudian, dikurangi loss on sale of office equipment. Dari seluruh perhitungan tersebut, perusahaan memperoleh net income-nya sebesar 13.443,333 selama periode Desember 2025. Nah, nilai bersih inilah yang kemudian akan digunakan pada statement of owner equity untuk menghitung perubahan modal pemilik.
Pada Statement of Owner Equity atau laporan perubahan modal pemilik. Laporan ini saya susun berdasarkan hasil dari income statement, karena laba bersih ini yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah modal pemilik pada akhir periode. Cara saya menyusunnya dimulai dengan mengambil saldo modal awal pemilik, yaitu sebesar 710 juta rupiah. Kemudian saya menambahkan net income-nya yang sebelumnya telah dihitung pada income statement sebesar 13.443,333 rupiah. Setelah itu saya mengurangi owner's drawing atau PRIV sebesar 8 juta karena transaksi tersebut merupakan pengambilan dana perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi, sehingga akan mengurangi modal tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan. Dari perhitungan tersebut, diperoleh ending owner's capital sebesar 715.443,333 rupiah. Saldo modal akhir inilah yang kemudian saya gunakan pada Statement of Financial Position sebagai bagian dari ekuitas perusahaan. Saya menggunakan Statement of Owner Equity, bukan Retained Earnings Statement, karena perusahaan saya, yaitu Blossom & Co Floris, merupakan perusahaan perseorangan. Pada perusahaan perseorangan, digunakan akun Owner's Capital dan juga Owner's Drawing. Sedangkan pada Retained Earnings Statement, umumnya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseroan yang juga memiliki akun Retained Earnings Statement. Selanjutnya adalah Statement of Financial Position. Laporan ini saya susun berdasarkan Statement of Owner's Equity. Tujuan laporan ini adalah untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 2025 yang terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Cara saya menyusunnya dimulai dengan mengelompokkan seluruh akun aset berdasarkan tingkat likuiditasnya. Aset yang dapat digunakan atau dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun ini saya kelompokkan sebagai current asset. Contohnya di sini seperti cash, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance, prepaid rental, dan juga short-term investment. Selanjutnya, saya menyusun non-current asset yang terdiri dari long-term investment, property, plant, and equipment, serta intangible asset. Untuk aset tetap ini, saya tidak langsung menggunakan harga perolehannya, tetapi terlebih dahulu mengurangi dengan accumulated depreciation, sehingga yang disajikan adalah book value atau nilai buku asetnya pada akhir periode. Selain itu, saya juga menyusun bagian liabilities, yaitu dengan mengelompokkan kewajiban menjadi current liabilities dan juga non-current liabilities, sesuai dengan jangka waktu pelunasannya. Pada bagian equity, saya menggunakan ending owner's capital sebesar 715.443,333 rupiah yang diperoleh dari Statement of Owner's Equity. Langkah terakhir adalah memastikan bahwa total aset sama dengan total liabilities ditambah owner's equity. Pada proyek ini, perusahaan saya kedua sisi memiliki jumlah yang sama, yaitu 873.843,333 rupiah, sehingga laporan posisi keuangan yang telah balance dan menunjukkan bahwa seluruh proses pencatatan serta penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan secara dengan benar. Selanjutnya ada closing entries atau jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat setelah seluruh laporan keuangan selesai disusun. Tujuannya adalah untuk menutup seluruh akun sementara agar saldonya kembali menjadi nol dan siap digunakan pada periode akuntansi berikutnya. Caranya menyusunnya dimulai dengan menutup seluruh akun pendapatan ke income summary, kemudian seluruh akun beban dan akun kontra pendapatan juga ditutup ke income summary. Setelah itu, saldo income summary dipindahkan ke owner's capital, lalu akun owner's drawing juga ditutup ke owner's capital. Dengan demikian, hanya akun permanen seperti aset, liabilitas, dan modal yang masih memiliki saldo pada akhir periode. Tahap terakhir adalah post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Laporan ini disusun setelah seluruh closing entries diposting ke dalam general ledger. Cara menyusunnya dengan mengambil saldo akhir dari akun-akun yang masih memiliki saldo setelah proses penutupan itu. Oleh karena itu,
Pada post-closing trial balance ini, hanya terdapat permanent account, yaitu aset, liabilitas, dan owner's capital. Sedangkan seluruh temporary account seperti revenue, cost of goods sold, expense, dan juga owner's drawing dan income summary sudah memiliki saldo nol, sehingga tidak lagi muncul pada laporan ini. Setelah seluruh saldo dipindahkan, lalu memastikan kembali bahwa total debit dan total kredit tetap balance. Dengan demikian, perusahaan telah siap memulai periode akuntansi berikutnya dengan saldo awal yang sudah benar.